Tuan Menteri, murid ini telah menyelesaikan urusan sendiri. Terima kasih Tuan Guanghan atas izinnya. Ucap Qin Chen berkata dengan hormat kepada dua guru suci di depannya. Pada saat berikutnya, aura mengerikan turun, dan kekuatan yang kuat menyelimuti Qin Chen, dan langsung membawa Qin Chen menjauh dari alun-alun. Tuan Istana Guanghan, terima kasih. Kali ini biarkan saya pergi. Raungan gemuruh bergema di langit di atas Guanghan Mansion, dan Tuan Suci Yao Guang telah membawa Qin Chen pergi dan menghilang. Di kedalaman Istana Guanghan, Kepala Istana Guanghan melihat ke tempat mereka berdua pergi. Dengan sinar di matanya seraya berkata, lalu Qin Chen dapat menahan susunan ilusi surga Guanghan ke-33 saya. Bagaimana saya harus bersikap? Di perjalanan, Tuan Yao Guang berkata, Qin Chen, kamu benar-benar mantap. Pergi dan bersiaplah. Setelah 3 hari, semua murid Guanghan Mansion akan berkumpul di Istana Guanghan, untuk pergi ke tempat pengadilan bersama. Cabang pekerjaan surgawi Mansion Guanghan saya juga akan memiliki beberapa anggota. Seorang putra suci akan pergi dengan Anda. Apakah Anda bekerja sama dengan mereka atau bertindak sendiri? Saya tidak memiliki persyaratan lain dari Anda, hanya ada satu, dan itu adalah kembali hidup-hidup. Juga, surga itu luas, dan ada banyak kesombongan. Meskipun Anda kuat, Anda harus berhati-hati. Saat kembali ke Tiangong, Tuan Suci Yao Guang memberi Qin Chen beberapa patah kata, lalu pergi dengan cepat. Dari awal hingga akhir, dia tidak bertanya bagaimana Qin Chen bisa menerobos formasi surga ke-33. Ini membuat Qin Chen merasa baik, ada banyak kartu hall-nya, bagaimanapun, itu tidak dapat dikatakan dengan jelas. Dia bisa merasakan bahwa Lord of Light tampaknya sangat memperhatikan dirinya sendiri, tetapi dia tidak peduli apa tuntutan pihak lain, seharusnya tidak ada niat untuk menyakitinya. Selama 3 hari berikutnya, Qin Chen diam-diam mundur dan memperbaiki kondisinya. Setelah memahami keadaan Qiansu dan Ruyu, Qin Chen merasa jauh lebih lega. Selama 3 hari ini, Qin Chen juga mengambil kesempatan untuk mengunjungi Paviliun Chendi, dan menemukan bahwa cabang Paviliun Chendi berkembang dengan baik, jadi dia dapat merasa lega. Ketika saatnya tiba, Qin Chen menerima berita itu dan segera bergegas ke tempat berkumpul di luar Istana Guanghan sendirian. Dia tidak punya teman di Tianwok, dan Bai Yutang dan yang lainnya tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam persidangan surga. Adapun putra suci Tianwok yang disebutkan oleh menteri, dia tidak tahu siapa mereka, jadi dia tidak repot-repot bergabung dengan mereka. Dan Qin Chen tidak perlu mencari seseorang untuk bekerja sama. Kecepatan Qin Chen sangat cepat. Setelah melewati penghalang ruang dan melewati formasi teleportasi, butuh beberapa jam sebelum Qin Chen keluar dari Istana Guanghan lagi. Begitu Qin Chen tiba di tempat berkumpul di luar Guanghan Mansion, dia merasakan banyak aura kuat, menembus setiap formasi teleportasi, semuanya melonjak satu persatu. Pada saat ini, banyak orang telah berkumpul di alun-alun. Mereka semua adalah raksasa, orang suci dari berbagai kekuatan, praktisi teratas, dan setidaknya kekuatan teratas di Guanghan Mansion. Bahkan ada satu murid utusan Menara Wangu. Tentu saja, banyak dari murid-murid ini adalah umpan meriam, dan peserta sebenarnya adalah orang-orang suci Istana Guanghan, anak-anak suci pekerjaan surgawi, dan arogansi surgawi lainnya dari kekuatan tingkat Master Guru Suci. Mereka mewakili Istana Guanghan untuk berpartisipasi dalam ujian surga dan bersaing untuk kemuliaan. Di antara mereka, basis kultivasi terlemah berada di tahap tengah sage surgawi, dan puncak tingkat tengah sage surgawi adalah mayoritas. Ini adalah kasus khusus Qin Chen, hanya puncak tahap awal dari orang bijak surgawi. Qin Chen melirik, dan setidaknya melihat lebih dari selusin fisik yang kuat, termasuk tubuh astral, murid kembar bulan api, tubuh kuno, dan tubuh naga abadi. Semua fisik ini sangat kuat.
Bakat terbaik yang dipilih dari seluruh Guanghan Mansion berpartisipasi dalam ujian surga. Mereka semua jujur satu sama lain dan berkomunikasi satu sama lain, membentuk satu kelompok kecil. Berkumpulnya para ahli di sini membuat Qin Chen merasa pusing. Tapi Qin Chen tidak peduli. Dia tidak takut pada siapapun, dan bahkan Xiang Wudi dikalahkan olehnya. Apakah dia akan peduli dengan pikiran orang lain? Selama ujian surga nanti, Qin Chen harus melihat peluang dan harta di dalamnya. Rumor mengatakan bahwa selama ujian surga, itu adalah tempat misterius di surga kuno, dengan berbagai peluang dan harta melawan surga dan bahkan warisan dari guru suci. Terutama aura suci langit dan bumi di dalamnya berlimpah, dan Qin Chen memiliki kesempatan untuk menembus tahap tengah orang bijak surgawi. Sekarang krisis benua Tianwu semakin dekat, Qin Chen harus menerobos tahap tengah sage surgawi sesegera mungkin, dan bahkan memperbaiki rantai menjadi yang lebih kuat. Jika tidak, ia tidak akan dapat menyelesaikan krisis dari benua Tianwu. Beberapa orang memandang Qin Chen dengan ekspresi serius. Jelas bahwa beberapa peristiwa baru-baru ini membuat semua orang di Guanghan Mansion berubah warna. Secara alami, Qin Chen mengabaikannya. Dia duduk bersila di sudut tempat berkumpul, memejamkan mata dan beristirahat. Pada saat ini, serangkaian aura menakutkan datang, dan beberapa bayangan di udara jatuh, dan kemudian Qin Chen merasakan sepasang mata penuh kebencian meledak. Ini adalah Xiang Wudi, yang tidak lagi terlihat memalukan seperti sebelumnya, dan luka di tubuhnya telah sepenuhnya diperbaiki. Dan di samping Xiang Wudi, ada beberapa orang dengan aura luar biasa. Aura setiap orang tidak lebih lemah dari Xiang Wudi. Mereka memiliki kekuatan mereka sendiri. Mereka adalah beberapa pria dengan temperamen yang luar biasa. Orang-orang ini dan Xiang Wudi berkumpul bersama, dan mereka jelas adalah orang suci yang kuat dari Guanghan Futian yang berpartisipasi dalam cobaan surga. Menurut Lord Yao Guang, ada beberapa putra bijak teratas. Selain Xiang Wudi, beberapa tidak lebih lemah dari Xiang Wudi, dan bahkan lebih kuat dari Xiang Wudi. Dan penampilan orang-orang ini juga menarik perhatian banyak orang suci yang hadir, mereka menatap satu persatu. Itu seharusnya Sein Su Yue, yang memiliki kultivasi diri dan keberuntungan, dan itu adalah putra Dao Zengzi, putra Su Zeng, putra Sun Wujin, dan putra Zhou. Di antara mereka, putra Zhou adalah putra tertua dari Tiangong 3000 tahun yang lalu. Dia sudah lama terkenal, dan ini adalah momen kritis untuk menyentuh ranah tahap akhir dari Heavenly Sage. Ucap banyak orang kuat berbicara. Xiang Wudi, apa itu Qin Chen? Saint Child baru yang mengalahkanmu. Begitu orang-orang ini jatuh, mata mereka terfokus pada Qin Chen, dan salah satu mulut pria itu digambar dengan senyum mengejek. Sepertinya tidak terlalu bagus. Aura basis kultivasi pada tubuhnya lebih lemah dari kita. Apakah itu benar-benar sangat kuat? Xiang Wudi, apa kamu dikalahkan oleh pria muda seperti itu? Xiang Wudi, Anda benar-benar memalukan bagi kami. Di antara pria-pria ini, beberapa dari mereka mencibir lagi dan lagi. Kemudian, salah satu pria bahkan menyeringai dan berkata, orang suci ini ingin bertemu dengannya untuk melihat kemampuan orang ini. Orang-orang ini segera berjalan menuju Qin Chen. Merasakan langkah kaki beberapa orang, Qin Chen membuka matanya. Yang mulia adalah Qin Chen. Pemimpin Zhou Wusheng berkata sambil tersenyum. Ya, jawab Qin Chen mengangguk, kelopak matanya terkulai, dan tidak terangkat, hanya berkata dengan ringan, apakah ada masalah? Bukan apa-apa, ini hanya untuk datang dan mengenal satu sama lain. Kita semua adalah murid Tianzuo. Tidak peduli keluhan apa yang kita miliki di antara satu sama lain, kita harus bekerja sama dalam menghadapi cobaan besar di surga. Saudara Qin, apakah menurut Anda juga begitu? Ucap Zhou Wusheng tersenyum tipis, tetapi tidak marah, dan menekan sikap marah beberapa orang, dan berkata sambil tersenyum. Qin Chen menjawab, tentu saja. Walaupun begitu, hanya saja sikapnya yang masih membuat orang lain sedikit tidak senang.
Di mana sikap pendatang baru? Tepat ketika beberapa dari mereka akan marah. Tiba-tiba, suara merdu terdengar, dan kelopak yang tak terhitung jumlahnya jatuh di atas langit, dan sekelompok wanita surgawi jatuh dari istana Guanghan. Ini adalah sekelompok wanita, masing-masing menakjubkan. Pemimpinnya adalah Wei Siking, yang memiliki hubungan dengan Qin Chen, dan Wuling juga ada di sana. Bahkan Murong Bingyun termasuk di antara kerumunan, semuanya cantik dan ini sangat menakjubkan. Munculnya kelompok orang ini segera menarik perhatian banyak orang kuat di lapangan. Orang suci istana Guanghan, sangat disayangkan bahwa istana Guanghan memiliki aturan yang ketat. Saya belum pernah mendengar ada pria yang bisa berendam di istana Guanghan. Aku bahkan tidak pernah punya kesempatan untuk bertemu mereka. Kali ini ujian surga adalah kesempatan yang baik untuk berhubungan dengan mereka. Kedatangan banyak wanita di istana Guanghan segera menarik perhatian semua orang, dan juga menarik semua anak suci dari semua kekuatan utama. Wei Siking berdiri di antara kerumunan dan berkata dengan dingin, "Kalian semua adalah arogansi dari Guanghan Mansionku. Segera setelah semua orang tiba, tim Guanghan Mansion kami akan berangkat. Harap bersiap untuk semua orang. Buka saluran uji coba, maka Tuan Istana secara pribadi akan mengirim kami ke saluran dan memasuki tempat uji coba. Tapi saya ingatkan bahwa tempat ujian sangat berbahaya. Kami di Guanghan Mansion mewakili satu kesatuan. Anda dapat bertindak bersama, dan yang terbaik adalah bertindak bersama. Hanya dengan cara ini kita dapat memiliki lebih banyak vitalitas. Pada saat itu, penguasa istana akan memberimu hadiah tambahan. Namun, kamu juga harus ingat untuk melindungi dirimu sendiri." Ucap Wei Siking berteriak keras. Dia adalah murid senior dari istana Guanghan dan pemimpin banyak orang suci di istana Guanghan kali ini. Banyak orang suci meraung, jelas ingin meninggalkan kesan di depan Wei Siking. Wei Siking mengangguk, tidak mengatakan apa-apa, hanya melirik ke sisi Qin Chen. Qin Chen merasakan tatapan Wei Siking, tetapi juga mengangguk. Wei Siking sangat terkesan dengan Qin Chen, dan tahu bahwa Qin Chen benar-benar masuk ke tanah suci Yaoqi dan keluar hidup-hidup, secara alami mengguncang hatinya. "Saudari Bingyun, tidakkah kamu naik dan menyapa?" Ucap Wei Siking melirik Murong Bingyun dan berkata, dia tahu bahwa Qin Chen adalah seseorang yang berani masuk ke tanah suci Yaoqi untuk dirinya. Murong Bingyun sangat malu, matanya berkilat, dan dia tiba-tiba tersenyum lalu berkata, "Senior, apa Anda bercanda? Sebenarnya saya tidak ada hubungannya dengan Qin Chen itu. Anda semua salah paham."